Senyori senyores, Johnny my friend, apa kabar teman-teman semuanya yang ada di muka bumi di Indonesia ini? Ini kita baru bikin vlog lagi karena kemarin Om Dimas pulang kampung ke Wonogiri. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang ngelihat Fortuner VNT Go yang sudah di repaint, yang plat nomornya 1091i alias Indonesia. Jadi kemarin Om Dimas sudah jalan-jalan Om ya ke Wonogiri, ke Jogja. Oh, udah keliling-keliling ya. Kali ini harus kerja lagi loh Om ya. Oke, di belakang kita punya all new Pajero Sport Dakar 2018 yang punya warna kurang lebih, ini warnanya satin silver dari karbin. Stikernya ini dibikin di wrapmeup.id_id. Jadi gini John, gue pertama kali gue beli mobil ini kan memang udah jadi ya dari owner sebelumnya itu Ko Alek, juga salah satu penonton YouTube-nya kita juga John. Buat Ko Alek, thank you banget, mobilnya ini keren. Jadi apa yang membuat Ko Alek ini menjual mobil ini? Jadi pertama kali yang gue tanya adalah, Om, kenapa dijual? Gue pengen cari yang lebih nyaman lagi dari mobil ini dan ternyata pilihan gue jatuh kepada Velfire Transformer tahun 2015 GATPM. Nah, tapi sebelum dijual, gue tanya lagi sama Om Alek, Om, berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk membuat mobil ini ya? Ya, kurang lebih sekitar 9 digit. Jadi kurang lebih teman-teman, jadi kurang lebih tahu. Yang pertama kali bikin mata kita eye catching itu adalah stiker yang menempel di pada mobil ini. Nah, sanksinya seperti ini John, ketika lu beli mobil bekas, ada dua orang yang akan berpikir seperti ini. Ada yang berpikir bahwa mobil ini di stiker enak, atau orang ada yang berpikir, ada apa nih mobil ini di stiker kurang lebihnya. Jadi teman-teman bisa beli mobil ini dengan menggunakan stiker ini, atau gue cabut. Karena sebelumnya, owner sebelumnya itu sudah melakukan full detailing dan juga nano ceramic coating, agar mobil ini ketika ditempel, kalau dibuka lagi stikernya tidak menghilangkan catnya atau alias catnya bakal ngelotok. Sudah gitu mobil ini juga baru kilometer 35.000, dan yang akan bikin teman-teman penasaran adalah racikan kaki-kakinya ini. John, ini John, gila nih John. Kalau kita berbicara tentang suspensi berapa mahal sih John buat Pajero? Ya kalau kita bicara di market itu yang entry level itu ada di 5-6 jutaan per set, ada juga yang 7-8 juta. Nah, suspensi mobil ini gue boleh bilang ini belasan juta dengan memiliki beberapa settingan kaki-kaki dengan menggunakan Profender yang Queen Series John. Jadi kita bicara di sini, mobil ini sudah menggunakan Queen Series punya Profender. Lalu kita ngelihat dia punya belakang juga sudah dipakein stabilizer dari si Balance Arm JS. Nih kita lihat belakang. Nah, udah gitu di tengahnya semuanya sudah diganti pakai Ultra Racing, dan juga semua bushing armnya juga sudah diganti pakai Super Pro kalau gua nggak salah ingat. Nanti pokoknya teman-teman lihat langsung. Dan juga John, mobil ini baru kilometer 35.000 John. Beuh. Pelek juga pasti bertanya-tanya kan, kira-kira nih peleknya asli nggak nih Om? Nah, kita lihat peleknya sendiri ini menggunakan Work Kiwami ring 20 dengan ban Yokohama Parada Spec X 275 ring 20. Dimana sebenarnya owner sebelumnya itu menginginkan mobil ini dinaikinnya lebih enak sih, lebih setara kayak lu naik Land Cruiser. Makanya ketika naik ini velg, bannya itu disetel 24 semuanya. Ini udah ada tire pressure monitor system juga ada di sebelah kanan, ntar kita lihat. Jadi kita udah bicara racikan kaki-kaki, ini udah pakai ring 20, ori Jepang, Work Kiwami nih, Work Emotion ya, kita lihat ya. Ini ada embossnya tuh ya, made in Jepang. Bukan mode ya, bukan mode ya. Jadi ini bukan velg bajakan nih, velgnya orisinil. Bannya juga Yokohama Parada Spec X 98%, masih baru. Kaki-kaki shock breaker Profender Queen Series-nya juga baru dipakai kurang lebih 3-5.000 km. Lalu kaki-kakinya semua baru full. Oke, pertanyaan yang akan dilontarkan ketika kalian membeli mobil ini adalah, mobil ini warna aslinya apa Om? Mobil ini ada barang standarnya apa enggak? Oke, jadi yang akan gue jawab adalah mobil ini warna aslinya silver. Kita lihat, ini silver. Nah, jadi ketika disatukan dengan warna satin silver ini, ketika lo buka pintu tidak akan terlihat belang nih Om. Nah, ya kan? Tuh, cakep. Jadi kalau lu beli mobil ini deal-dealan sama gua, kira-kira mau dicabut stikernya boleh, nggak dicabut juga boleh. Dan stiker ini juga sudah memiliki lifetime warranty. Ini pertanyaan yang sangat bagus juga ketika lu pengen menggunakan stiker. Penjual stikernya itu bisa dipertanyakan nggak kredibilitasnya. Lifetime warranty, jadi kalau dia bilang lifetime warranty, ketika lu mau klaim stiker lu ada yang ngelotok-lotok kayak gini-gini, ini ada yang udah mulai ngelotok juga, nanti mau gue balikin klaim ke sana. Kalau mereka pelaku pembuat stiker itu memberikan garansi tapi mereka agak susah untuk dikontak, nah itu berarti jadi tanda tanya kan. Bisa kita pertanyakan kredibilitas mereka itu baik apa enggak gitu.
Kalau warna balik lagi selera, ada yang suka warna gini, ada yang suka orisinil. Kalau gua pribadi gua lebih suka orisinil. Tapi karena gua harus appreciate stiker ini baru dipasang owner sebelumnya, belum ada 1 bulan, jadi lebih baik gue diemin begini dulu. Nanti teman-teman juga bisa langsung lihat sendiri mobilnya seperti apa. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan fully soundproofing. Sampai ke depan firewall semuanya udah dipasang. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ini nih Om, kamera 360. Jadi kalau kamera 360 itu sini, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Jadi udah lengkap John. Udah gitu head unit itu juga sudah menggunakan Android yang sudah dilengkapi dengan Spotify, Google Map, dan lain-lain. Jadi kamera 360 juga sudah menyatu di sebelah situ. Terus pasti teman-teman juga bertanya, mesinnya udah diapain aja nih Om? Nah, mesinnya sendiri sudah di refresh stage 1. Kurang lebih horsepower-nya ini sekitar 200 kecil, gue lupa deh. Terus knalpotnya juga ini udah menggunakan JTC nih Om. JTC itu knalpot yang kalau gue lihat memang cara dari desainnya itu hampir mirip-mirip sama HKS Legamax. Tapi dia JTC titanium ini bikinan Thailand. Jadi ini mulai dari tailpipe belakang sampai ke tabung. Sedangkan untuk front pipe sampai ke downpipe itu masih standar. Jadi downpipe dia masih ada katalisnya. Jadi kalau kita ngelihat ya asapnya AFR-nya nggak terlalu ngebul sekali, masih oke, masih cukup oke ya. Lampu-lampu juga sudah diganti full LED nih, full tuh. Terus ini juga panel-panel karbonnya juga udah dipasang semuanya. Mulai dari sini, situ 4 biji, terus depan dan belakang semua sudah full karbon. Ininya juga sudah di delete chrome. Mobil asik John, tinggal pakai John. Yuk kita coba nyetir yuk. Pertama kali gue naik nih mobil John. Jadi gini John, cerita ini cukup unik. Jadi pemilik sebelumnya itu adalah orang yang cukup OCD. Yang pertama, yang kedua adalah kenapa dia sampai merelakan mobil udah jadi gini, dia sampai harus dijual. Karena yang satu, yang pertama adalah dia tidak suka memiliki mobil yang banyak. Jadi misalkan dia ini udah jadi, yang udah pasti John, yang udah biasa yang terjadi di dalam dunia permodifikasian itu adalah ketika mobil sudah tidak tahu lagi mau dimodifikasi, antara orang itu bakalan bosen, atau yang kedua dia akan mencari alternatif lain. Nah yang pertama itu adalah orang ini sudah bosan. Yang kedua itu adalah dia pengen mencari mobil yang memiliki kabin yang lebih luas dari Pajero ini. Nah jadi gue udah sempet bawa mobil ini sekitar 2 mingguan. Karena mobil Fortuner gue dipakai Om Dimas. Jadi gue bawa mobil ini, habis transaksi Velfire kemarin, gue bawa mobil ini, gue lihat, bener ya kata si Ko Alek, ini mobil diem. Jadi istilahnya gini, oke, kita anggap skala 1 sampai 100, kelimbungan Pajero Dakar ini 100. Nah, kira-kira dengan penggantian kaki-kaki ini semua, berapa banyak kelimbungan itu akan turun? 60%. Jadi gua nggak bilang hilang 100% ya, sekitar 40%. Nah, begitu udah naik velg ring 20 dengan ban Yokohama Parada Spec X, ditambah dia udah disupport dengan Provender Queen Series, ditambah dengan semua karet-karetnya juga sudah diganti pakai yang bagus, mobil ini enak. Jadi gue boleh katakan ini enak, cuman enaknya orang itu pasti berbeda-beda. Jadi istilahnya gini, Om Dimas mungkin bilang kadar enaknya di 50%, gue bisa bilang kadar enaknya di 70%. Ada juga orang yang terbiasa naik Land Cruiser akan bilang kadar enaknya 20%. Jadi kalian harus nyobain dulu mobil ini, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi menurut gue mobil ini udah enak buat harian. Tapi tetap, lagi-lagi Pajero ini memiliki bahasa desain eksterior yang masih belum bisa gua apa ya namanya ya, cerna ya. Jadi gue memang masih seleranya tetap Fortuner. Tapi jujur, bangku nih Om, empuknya jauh nggak sama Fortuner? Iya, Pajero ini empuk.
Kalahnya cuma satu, dia itu terlalu limbung, sama menurut gua ketika lu mempunyai badan yang lebih besar, kaki lu akan mentok di sini. Nah, makanya di bagian yang Pajero yang baru itu sudah menjadi soft touch. Jadi di sininya udah ada soft touch ketika kita gini, itu enak. Tapi semuanya menurut gue perfect lah. Kita jadi bicara Pajero sama Fortuner itu dua rival yang menurut gue dirivalkan karena orang itu memiliki selera yang berbeda-beda. Jadi menurut gue lu tidak bisa comparison. Memang sih kalau secara dari harga dan lain-lain mobil ini apple to apple. Tapi menurut gue penikmat Fortuner dan Pajero ini tidak bisa disamakan. Benar. Iya, jadi kita nggak bisa bilang Pajero lebih bagus, Fortuner lebih bagus. Pajero punya ini, Fortuner tidak punya ini, ya kan? Nah, jadi semua mempunyai alasan masing-masing. Ada ini enak gak? Enak. Gue bisa pegangin anak gue kalau jalan pelan-pelan di Taman Safari ngeliat ke atas, bisa gak, Om? Bisa dong. Bisa, ya kan? Jadi sunroof ini boleh dikatakan penting gak penting. Tapi kalau sekalinya dipakai ya kepake, kalau nggak dipakai ya nggak dipakai. Kalau sunroofnya Alphard kan di tengah, lo harus berdiri. Kalau ini kan lo masih bisa buat ini gitu loh. Terus kadang-kadang gini, kalau kita ngerokok di mobil ya, buka kaca gini, buka udah beres gitu John. Terus peredamnya juga sudah full nih Om. Kasih lihat kameranya nih Om. Iya, canggih banget tuh. Ya, ini jadi kalau kita nyalain sen, dia akan nyala di sebelah kanan. Ini kita lihat, ini kamera 360-nya, ini bagian ya? Ini sen kanan. Coba kalau sen kiri, nah dia berubah ke kiri ya mobilnya. Ini ke kanan lagi. Kalau dia mundur, ini berubahnya pantat mundur. Ini kamera depan. Gitu. Ini untuk Google Maps-nya. Nah, di sini juga sudah support Bluetooth, navigation system, sampai ke Spotify dan lain-lain. Netflix pun juga sudah bisa. Gitu John. Enak kan John? Enak Om? Enak Om? Ganteng. Jadi gitu, makanya yang gue bilang, kan kalau lo bilang based on my taste, ya stiker ini pasti gue kelet, bener gak Om? Yeah. Tapi kan belum tentu, gue harus appreciate juga dong, orang ini pasang, ya kan? Baru pasang, kalau gue langsung kelet tiba-tiba aja kan sayang. Yang kedua juga kan mungkin kita pengen nyoba buktiin juga nih, Wrap Me Up ID ini kan punya lifetime warranty nih Om. Kita mau klaim nih, beberapa ada yang masih ngeletek. Beneran nggak bisa diklaim, ya kan? Kalau bisa ntar gue repost ya. Untuk semua penjual stiker, gue doain dagangannya lancar semua. Jadi kalau bisa, kalau memang kalian memberikan garansi, ya buktikanlah kalau garansi kalian itu memang benar-benar ada juga. Terus buat teman-teman nih, ini disclaimer juga. Jadi nggak selalu ketika lu pasang stiker itu bakal ngeletek dan lain-lain, itu juga karena kesalahan si installernya Om. Bisa jadi gini, mungkin ada beberapa installer yang sudah kasih tahu mobil ini jangan dikenain hujan dulu atau gimana, karena kan belum nempel 100%. Nah itu jadi gelembung atau gimana karena mungkin lembab dan lain-lain. Jadi banyak faktor X. Nah tergantung aja, jadi kita studi kasus aja kerjaan itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang nyari Pajero Dakar 2018 kilometer baru 36.135 nih John. This is the best Pajero yang pernah gua naik. Oke teman-teman semua, bye-bye.